Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kabar? Sekian waktu lamanya kita terpisah secara fisik oleh karena wabah virus corona yang harus kita hadapi baik sebagai bangsa, terlebih sebagai persekutuan gereja dan jemaat Tuhan. Namun di saat ini kita terus masih bisa dan dapat bersyukur karena dalam keadaan seperti ini kita masih bisa bertemu secara virtual melalui live streaming pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada saat ini. Pembacaannya kita siapkan dari kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayat 22. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Daya dan kekuatan kami terbatas oleh karena keberdosaan kami. Oleh karena itu Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang kami peringati lewat hari Pentakosta yang dituangkan kepada kami, kiranya memberi kami pengertian dan pemahaman di saat kami membaca Alkitab, merenungkan dan mendengarkannya. Kuasai hati dan pikiran kami yang berdosa, supaya firman ini kami hayati dan kami berlakukan menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayat 22 menyatakan begini. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek moyang bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita disebut berbahagia karena kita mencari firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sangat yakin bahwa
sebenarnya Bapak Ibu akan sepakat dengan saya bahwa anak-anak Yusuf mereka hidup dalam berkecukupan. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa Yusuf adalah seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Dia adalah orang kedua sesudah Firaun di Mesir. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai seorang pejabat yang terpandang, tentu saja anak-anak Yusuf hidup dalam kecukupan, bahkan hidup mewah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, tetapi masih ada saja yang kurang dalam kehidupan mereka, yaitu berkat dari Yakub. Yang dibaca dalam Alkitab, pembacaan kita disebut dengan nama yang lain, yaitu Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, berkat yang dimaksudkan dari Yakub ini bukan berkat yang sesaat, tetapi berkat jangka panjang. Berkat ini berdampak dalam kehidupan mereka, berkelanjutan sampai pada anak cucu dan keturunan Efraim dan Manasye. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, dikisahkan dalam pembacaan kita bahwa Yusuf mendengar informasi atau berita bahwa Yakub dalam keadaan sakit. Usianya 147. Itu berarti Yakub mengalami sakit karena tua. Sebagai seorang anak, Yusuf merasa perlu untuk pergi berkunjung kepada ayahnya Yakub atau Israel. Lalu dia pergi dan membawa dua orang anaknya, masing-masing Manasye dan Efraim. Lalu kita baca dalam ayat 10, ketika Yusuf tiba dengan Manasye dan Efraim di hadapan Yakub, maka Yakub sangat sayang kepada anak-anak Yusuf. Dalam ayat 10 dikatakan ia mencium dan mendekap mereka. Setiap oma opa di rumah yang sementara bersama-sama dalam perenungan kita saat ini tentu punya perasaan yang sama dengan Yakub. Menjadi hal yang lazim ketika orang tua diperhadapkan atau dipertemukan dengan cucu, itu kasih sayangnya luar biasa, melebihi kasih sayangnya terhadap anak-anaknya sebelum mereka besar atau dewasa, waktu mereka masih kecil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa demikian? Karena menurut Salomo dalam Amsal 17 ayat 6, mengapa orang tua atau orang tua lanjut usia atau oma opa yang ada di rumah yang mendengarkan renungan ini, justru kasih sayangnya itu melebihi daripada kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Salomo berkata, sebab mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Demikian Amsal 17 ayat 6. Dengan kepuasan yang tak terhingga, dia berkata lagi dalam ayat 11, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Memang kita tahu bahwa sejarah kehidupan Yusuf, bertahun-tahun ia terpisah dari anak kesayangannya, dari ayahnya Yakub, dan Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Dan dia berkata dia tidak menyangka berkat Tuhan ini. Dia dapat melihat muka Yusuf kembali bertahun-tahun. Tetapi bukan hanya itu saja. Dia katakan, tetapi sekarang Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu. Kita perhatikan dua orang saleh ini saling bercerita pengalaman tentang berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita lihat dalam ayat 9, Yusuf berkata, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku. Tidak sampai di situ saja, Yusuf menambahkan satu keterangan di sini. Di sini yang dimaksudkan oleh Yusuf adalah di tempat
ini di Mesir, di tempat yang akan menjadi tempat perbudakan, tempat di mana menjadi kurungan bagi bangsa besar pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Yusuf mengatakan bahwa di sini dalam situasi dan kondisi di Mesir, Tuhan begitu memberkati aku. Itu satu hal yang diceritakan oleh Yusuf kepada ayahnya Israel atau Yakub. Lalu Yakub pun tidak ketinggalan menceritakan dengan ayat 11, dia berkata, Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa sering memang kita memperhatikan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jauh dari apa yang sebenarnya kita harapkan, jauh dari apa yang sebenarnya kita pikirkan. Dan karena itu kita bisa melihat betapa sering Allah melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf dan juga Yakub. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita tahu bersama dalam kisah atau dalam cerita ini, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Agak berbeda dari kesepakatan dalam perjalanan kehidupan umat Israel dalam perjanjian lama, bahwa hak kesulungan bagi setiap anak sulung itu harus didapatkan dan diperoleh. Kita bisa melihat kisah-kisah lain. Allah lebih berkenan kepada Habel daripada Kain. Allah lebih berkenan kepada Musa daripada Harun. Allah lebih berkenan kepada Abraham daripada Nahor. Allah lebih berkenan kepada Musa daripada Harun. Sekarang Allah lebih berkenan kepada Yusuf daripada Ruben. Dan saat ini kita bertemu bahwa Allah melalui Yakub lebih berkenan kepada Efraim daripada Manasye. Berdasarkan pengalaman pribadi, Yusuf justru agak memprotes perlakuan Yakub terhadap Manasye. Dia sengaja meletakkan supaya Efraim dan Manasye mendapatkan tempat yang seharusnya. Manasye harus mendapatkan berkat dari tangan kanan Yakub, lalu Efraim dari tangan kirinya. Tetapi justru Yakub membuatnya menjadi silang. Sehingga Yusuf merasa tidak enak, dia berkata, janganlah demikian ayahku. Bukankah Manasye yang lebih sulung atau yang lebih tua daripada Efraim? Lalu Yakub mengatakan, aku tahu anakku bahwa apa yang aku lakukan ini tidak salah. Manasye akan menjadi besar, tetapi Efraim lebih besar daripada itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal Allah kita itu sebagai emunah. Allah yang setia selama-lamanya. Ini adalah karakter Allah yang setia, sedangkan kita tidak setia itu. Tetapi Dia akan selalu setia terlepas dari apapun status kita. Dia akan memberkati kita. Bahkan firman Tuhan dalam perjanjian baru pun mengatakan bahwa orang yang jahat pun mendapatkan berkat yang sama dengan orang yang hidupnya baik dan berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, berkat apa yang sekarang dapat kita lihat relevansinya dari makna atau pembacaan firman Tuhan kita saat ini? Sebagaimana Allah memberkati Efraim dan Manasye juga Yusuf, demikian juga Allah akan memberkati dan menepati janji berkat Allah dalam kehidupan kita sebagai umat pilihannya. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, saya percaya dan kita semua percaya berdasarkan pengalaman iman kita tidak kekurangan sesuatu apapun meskipun situasi dan kondisi ekonomi dipersulit oleh karena virus ini. Tetapi berkat-berkat Tuhan selalu baru dan tidak pernah berkekurangan. Oleh karena itu, Allah yang sumber berkat inilah melalui Roh Kudus-Nya telah menuntun kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu layak untuk kita mengucap syukur kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat.
kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, sebab berkat-Mu tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Apapun status sosial kami, apapun yang kami hadapi pada saat ini, berkat-berkat-Mu tidak pernah usai dan lekang dari kehidupan kami. Bahkan justru di tengah-tengah situasi sulit seperti saat ini, kami tetap meyakini dengan iman kami bahwa kami boleh hidup hanya karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup keluarga kami masing-masing. Melalui ibadah keluarga pada saat ini kami mengaminkan dan mengimani bahwa berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya di kota di mana Tuhan menghadirkan kami, menghadirkan gereja dan persekutuan Tuhan. Biarlah kiranya berkat ini mensejahterakan kehidupan kami. Lalu kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan keluarga kami. Persekutukan kami di dalam doa, meskipun kami tidak bersekutu dalam satu persekutuan besar, seperti biasanya ketika keadaan normal. Tetapi dalam situasi dan kondisi ini kami mengimani Tuhan tetap memberkati kami semua dalam keadaan seperti kami ada. Bapa yang kekal di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menopang dan menguatkan kami. Ini doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya persekutuan kita ini menjadi kekuatan dan pedoman dalam langkah hidup beriman kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.